Pemirsa, kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri terkait kondisi WNI yang berada di Beirut, Lebanon. Selamat siang, Pak Tengku Faizasyah. Selamat siang, Pak Dani. Baik, Pak Tengku, bagaimana situasi dan kondisi terkini di Beirut, Pak? Kami terus memonitor perkembangan di sana melalui informasi yang disampaikan oleh Duta Besar kita di Beirut. Yang bersangkutan dalam laporan terakhirnya ke Ibu Menlu memang menyampaikan bahwa kondisi masih tidak ideal pada saat sekarang, namun beliau memastikan bahwa seluruh warga negara kita yang ada di Beirut bisa terhubungi. Bagaimana dengan situasi dan kondisi WNI yang ada di sana, Pak? Apakah sudah ada update-nya, Pak? Secara umum kondisi warga negara kita di Lebanon adalah baik, terkecuali memang satu warga negara kita yang mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi 2 hari lalu. Ada juga di antaranya warga negara kita yang mengalami kerusakan pada tempat tinggalnya, namun secara umum WNI kita dalam kondisi baik. Baik, kalau untuk yang terluka WNI ini, Pak, apakah sudah ditangani dengan baik, Pak? Yang bersangkutan sudah menjalani pengobatan, termasuk luka-luka yang dialami telah ditangani dengan baik oleh dokter di sana, dan pada hari yang sama sudah bisa kembali ke tempat kediamannya, dan dari kunjungan yang dilakukan oleh pejabat KBRI menemui dirinya, warga negara kita tersebut melaporkan atau mendapatkan konfirmasi bahwa sekarang dalam proses pemulihan atas luka-luka yang dialami. Sebagian besar WNI yang terluka di sana, Pak, apakah memang menetap di sana ataukah berlatar belakang sebagai pelajar mungkin di sana, Pak? Kalau kita melihat komposisi warga negara Indonesia di Lebanon, ada 1.234 TNI yang bertugas pada misi PBB. Selebihnya adalah mereka yang bekerja pada Kedutaan Besar Indonesia di Beirut. Jadi kurang lebihnya total dari 1.447 warga negara kita. 1234 adalah TNI, selebihnya adalah mereka yang bekerja di KBRI dan juga beberapa mahasiswa kita, pelajar, dan mereka yang bekerja di sektor-sektor jasa. Jadi kurang lebihnya range atau profesi adalah seperti itu. Dengan demikian dari jangkauan komunikasi KBRI bisa mencakup mayoritas dari warga negara kita. Baik, tadi Anda katakan bahwa ada juga WNI yang tempat tinggalnya ini menjadi terdampak begitu akibat ledakan ini. Kemudian bagaimana, Pak, prosesnya ke depannya? Apakah memang tempat tinggal sementara juga sudah didirikan di sana khususnya untuk WNI, Pak? Sejauh ini memang masih terus dilakukan identifikasi dampak dari ledakan tersebut, tidak saja bagi warga negara kita, tapi juga untuk apa dilakukan oleh pemerintah Lebanon saat sekarang adalah untuk melakukan kajian atau assessment dampak dari ledakan tersebut. Kita memaklumi bahwa telah diberlakukan kondisi darurat untuk 2 minggu ke depan, dan dalam kondisi ini tentunya tugas KBRI adalah memastikan bahwa warga negara kita bisa tercukupi hal-hal yang menjadi kebutuhannya, dan dengan itulah memang telah ditetapkan atau diberikan nomor kontak yang bisa dihubungi 24 jam, sehingga apabila warga negara kita ada yang memerlukan bantuan dukungan apapun bisa cepat difasilitasi. Baik, kalau untuk bantuan sendiri, Pak, yang diberikan kepada WNI yang terdampak ini, Pak, apakah menemui kendala, Pak, khususnya saat pandemi saat ini, Pak? Sejauh ini belum ada kabar yang mengarah pada kendala ya. Namun patut juga diketahui bahwa Lebanon adalah negara yang memang sangat bergantung pada impor kebutuhan pokok. Dan dalam kondisi pandemi sekarang ini memang tentunya secara umum ada tantangan tidak hanya bagi masyarakat kita, tapi namun juga bagi masyarakat Lebanon untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Namun kita juga mencatat bahwa pada saat terjadi permasalahan seperti ini, banyak negara-negara yang mengeluarkan bantuan, dan mudah-mudahan hal-hal yang terkait kebutuhan pokok bisa tertangani. Baik, Pak Tengku, terakhir, Pak, ada imbauan untuk WNI yang berada di sana, Pak, khususnya bagi mereka mungkin yang mengalami masalah darurat dan mendesak saat ini di sana, bisa menghubungi mana, Pak? Bisa saya sampaikan kembali bahwa Menteri Luar Negeri telah menginstruksikan atau katakan memberikan arahan kepada duta besar kita untuk betul-betul menjangkau seluruh warga negara kita yang di sana, dan dari pantauan dan laporan yang disampaikan ke Jakarta,
mayoritas sudah bisa dihubungi dan dipastikan kondisinya. Jadi pada saat sekarang kita tentunya tidak berharap ada warga negara Indonesia yang tidak bisa terjangkau. Jadi dari laporan kita dapatkan sejauh ini komunikasi sudah terjalin dengan mayoritas warga negara kita, apakah melalui simpul-simpul warga negara ataupun secara langsung. Dengan demikian pada prinsipnya pemerintah hadir dan bisa memberikan fasilitasi pada masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Tengku Faizasah, juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kita harapkan bersama warga negara Indonesia sehat semua di Beirut. Terima kasih Pak.